Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan sanksi tilang bagi kendaraan bermotor yang tidak lulus uji emisi gas buang. Para pemilik kendaraan di Jakarta pun mulai berbondong-bondong untuk melakukan uji emisi di lokasi uji emisi di Jakarta. Untuk mengetahui bagaimana proses uji emisi tersebut, berikut liputan reporter Elfariska Bayu dan juru kamera Teddy Suhendi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini akan memberlakukan sanksi tilang pada tanggal 13 November 2021 mendatang bagi pemilik kendaraan bermotor yang belum lolos uji emisi gas buang. Nah, sebelum sanksi tilang tersebut diberlakukan, pada menjelang tanggal 12 November 2021 ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan sosialisasi terhadap kebijakan tersebut. Nah, saat ini pemirsa, saya berada di salah satu bengkel yang ada di Jakarta yang terdapat lokasi uji emisi gas buang. Nah, ini berada di kawasan Senen, Jakarta Pusat, dan saya akan langsung mengajak Anda untuk melihat bagaimana proses uji emisi tersebut. Dan saat ini juga sudah ada konsumen ataupun pemilik kendaraan bermotor begitu ya yang sedang melakukan uji emisi di bengkel di tempat saya mengabarkan ini. Halo Ibu. Halo, selamat siang. Ibu dengan Ibu siapa? Dan dengan Ibu Maria. Ya Bu, ini sudah berapa kali untuk melakukan uji emisi Bu? Udah 2 kali. Ibu setuju nggak dengan dilakukannya untuk uji emisi ini? Ya kalau sudah peraturan dari pemerintah mau nggak mau harus setuju. Nah, kalau menurut Ibu gimana nih ada uji emisi? Ya ada baiknya juga sih untuk kelayakan mesin, karena kan kalau mesin lama-lama kan dia rusak, kita juga kan kagak tahu. Jadi ya nggak apa-apa sih. Ini lagi sedang uji emisi ya, jadi ini proses proof-nya untuk agar bisa mendapatkan hasil sesuai ya dengan kelulusan untuk bisa mendapatkan sertifikat hasil uji emisinya. Pak, ini kan tadi kami pantau juga di luar nih udah mulai rame nih masyarakat yang datang, udah mulai tahu karena tanggal 13 nanti kan mau ada sanksi tilang begitu ya. Nah, kalau di bengkel ini udah berapa lama Pak ada uji emisi ini? Kami sih sebenarnya sudah menyiapkan dari bulan Maret ya, dari bulan Maret 2021 kami sudah sediakan alatnya ya. Nah, secara kebetulan karena ada informasi itu untuk beberapa hari ini sudah mulai rame. Jadi rata-rata tuh per hari bisa 60-an unit yang datang ke sini untuk melakukan uji emisi. Bahkan yang tadinya servis sekarang juga langsung ikut jadi uji emisi juga. Yang tadinya dari rumah hanya servis, sekarang jadi langsung ikut uji emisi juga. Nah, ini kalau untuk uji emisi ini tarifnya berapa Pak untuk satu kali? Untuk sekali untuk uji emisi kami dengan harga 24.000 ya. Dengan harga 24.000 kami sudah konsumen bisa mendapatkan nanti sertifikat uji emisi. Nah, itu tadi pemirsa ternyata cukup murah ya untuk uji gas emisi ini hanya 24.000 saja, dan tentunya dengan melakukan uji emisi gas buang ini tidak hanya menghindari dari sanksi tilang saja, namun kita juga ikut dalam mengurangi pencemaran udara di Jakarta. Dari Jakarta, Elfariska Bayu, Teddy Suhendi, TV One mengabarkan. Kendaraan yang menjadi sasaran uji emisi adalah kendaraan pribadi dengan usia kendaraan lebih dari 3 tahun. Kendaraan tersebut diuji emisi paling sedikit 1 kali dalam setahun. Sasaran uji emisi adalah mobil dan motor pribadi dengan batas usia kendaraan yaitu di atas 3 tahun. Kemudian uji emisi paling sedikit 1 kali dalam setahun. Hasil uji emisi direkam dalam sistem informasi uji emisi. Biayanya dibebankan kepada pemilik kendaraan. Tempat uji emisi ada beberapa, yaitu bengkel uji emisi, kios uji emisi, kendaraan layanan uji emisi. Sanksi dan disinsentif yaitu tilang berlaku 13 November 2021. Tarif parkir lebih mahal. Kategori untuk roda 2, metode uji idle adalah sepeda motor 2 langkah. Kemudian tahun pembuatan adalah kurang dari 2010, kemudian sepeda motor 4 langkah, tahun pembuatan di bawah dari tahun 2010. Kemudian sepeda motor 2 langkah dan 4 langkah. Kemudian ada pun kategori M, N, dan O.
ya di mana berpenggerak penyalaan bensin. Sejauh mana efektivitas pemberlakuan tilang terhadap kendaraan yang tidak lolos uji emisi? Kita akan tanyakan langsung kepada Agus Pambagio selaku pengamat kebijakan publik. Pak Agus, kebijakan ini akan efektif atau tidak? Ini sebelum jawab efektif atau tidak, kan kalau jawab efektif atau tidak saya kayak dukun ya. Jadi sekarang begini, saya mau melihat dasar kebijakannya itu adalah peraturan. Peraturan yang dipakai kan ini Pergub nomor 66 tahun 2020 kan tentang uji emisi gas buang kendaraan bermotor. Nah di Pergub itu tidak disebutkan itu 500.000 tilangnya tidak ada. Nah jadi itu pakai di mana? Sedangkan kalau kita pakai perdanya itu di Pergub itu hanya tarif parkir tertinggi yaitu per jamnya yaitu 5.000 bukan 500.000. Jadi saya nggak tahu itu aturan Pergubnya ada di pasal berapa yang menyatakan tilang 500.000. Itu aja dulu. Oke, artinya masyarakat ini kan tidak diberi waktu kesempatan untuk melakukan persiapan. Ada juga yang memang kendaraannya sudah bertahun-tahun dan dia harus siap jika tidak lolos uji emisi kena tilang. Ada pengorbanan yang akan didapatkan oleh masyarakat. Pak Agus. Tilang dari mana? Dasar hukumnya apa? Tilang itu dasar hukumnya apa? Kalau pakai Pergub 66 tidak ada disebut 500.000. Adanya parkir tertinggi per jamnya itu 5.000. Oke. Kalau dikenakan tilang dari mana? Harus dilihat perdanya ada nggak? Ya kan? Lihat lagi Undang-Undang 22 tahun 2009. Saya mencari nggak ketemu tuh 500.000 ada dari mana? Itu aja dulu. Oke. Kalau Artinya kalau menurut Pak kita Agus tilang ini bicaranya tidak efektif bisa atau tidak, kita tinggal diterapkan. pilih. Udara mau bersih atau tidak, itu aja. Ya, Pak Agus, artinya kalau menurut Pak Agus sendiri, tilang ini kemungkinan tidak bisa ditetapkan karena lebih difokuskan terhadap dengan sanksi pembayaran parkir yang mahal. Nggak ada. Makanya saya tanya dulu pada Pak Gubernur, kalau pakai Pergub 66 itu ada di pasal berapa yang menyatakan 500.000 dendanya. Yang ada di sini Pergub nomor 66 dalam pasal 17 itu mengatur bahwa bagi pemerintah yang tidak melakukan uji emisi gas buang atau tidak memenuhi ketentuan lurus, kenaannya adalah tarif hanya 5.000 per jam. Nah itu yang mana? Itu dulu buat saya kalau Anda tanya dari sisi kebijakan itu. Soal efektif tidak efektif itu nanti. Oke, artinya kalau Pak Agus sendiri melihat sebaiknya pemerintah ini melakukan kebijakan yang seperti apa sehingga juga tidak dikeluhkan oleh masyarakat? Peraturannya dirubah dulu Mbak, kebijakan itu muncul ketika ada peraturan perundang-undangannya kan. Dasar peraturannya katanya Pergub 66, ya kan, tahun 2020, yaitu diperbaiki dulu. Pergub 66 itu kan turunan dari perintah Perda berapa itu, saya agak lupa, Perda 5 tahun 2014. Nah itu diperbaiki dulu, karena angka 500.000 itu dari mana, ada di mana, itu saja. Oke, ini kan sebenarnya sudah juga dijelaskan Pak oleh pemerintah bahwa sudah sesuai dengan pasal yang disampaikan bahwa peraturan gubernur nomor 66 tahun 2020 bahwa kendaraan bermotor wajib uji emisi. Betul, itu betul ada. Tetapi 500.000 itu angka itu di mana? Iya, kalau uji ini betul, dalam pasal 17 saya baca lagi ya. 17 Pergub tersebut mengatur bahwa bagi pemilik kendaraan yang tidak melakukan uji emisi gas buang atau tidak memenuhi ketentuan lurus bla bla bla, dikenakan sanksi disinsentif berupa pembayaran parkir tertinggi. Nah, pembayaran parkir tertinggi per jam kan bukan 500.000, kan 5.000. Nah, tolong ini dipastikan dulu, tanya pada gubernur. Iya. Pak Agus, ini juga ada informasi bahwa sesuai dengan pasal 285 dan pasal 286 Undang-Undang nomor 22
tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sanksi untuk kendaraan yang belum atau tidak lulus uji emisi antara lain adalah denda maksimal sebesar Rp250.000 untuk sepeda motor dan denda maksimal Rp500.000 untuk kendaraan roda 4. Artinya peraturan ini Pak yang akan diikat dan dipakai. Pakai Undang-Undang 22. Oke, kalau pakai Undang-Undang 22, terus apa pertanyaan Anda? Iya, artinya ini kalau sudah diberlakukan bagaimana dengan masyarakat? Undang-Undang 22 itu ada 8 poin dan salah satunya uji emisi. Jadi nggak bisa diambil cuma satu saja. Ada 8 poin yang harus dimasukkan ke dalam pergub itu. Sementara pergub itu hanya uji emisi. Nah, yang 7 lagi gimana? Nah, Anda bisa tanyakan, nah ini pertanyaan saya dari sisi kebijakan. Anda bisa tanyakan pada ahli hukum, ini bisa nggak dipakai dasar hukumnya? Kalau menurut saya tidak bisa. Karena dari 8 hanya dimasukkan 1. Padahal itu di satu pasal ada, di pasal berapa ini? Ada pasal 54 ayat 3. Undang-Undang 22 itu ada 8 poin. Nah, untuk tegasnya Anda tanyakan pada ahli hukum. Kalau dari sisi kebijakan nggak bisa. Oke. Anda tanya saya dari sisi kebijakan kan? Iya, Pak Agus begini, artinya apa yang harus dilakukan masyarakat? Karena tidak semua masyarakat yang memiliki kendaraan akan bisa lolos uji emisi. Artinya mereka akan kesusahan juga, akan mengeluarkan biaya dan lain sebagainya. Artinya apa yang harus dilakukan? Saya sudah minta pada teman-teman ahli hukum di Fakta, kemudian juga yang lainnya, coba dikaji dulu supaya masyarakat tidak ini. Kalau begini kan namanya semena-mena dan harus dijelaskan. Pemprov harus menjelaskan dasarnya apa. Kalau pakai pasal 53 Undang-Undang 22 itu ada 8 poin, salah satunya uji emisi, yang lainnya kan banyak. Nah, lalu bagaimana? Nah, kalau saya dari sisi kebijakan, peraturannya harus jelas tuh pengambilan kebijakan. Harus sesuai dengan Undang-Undang 12 tahun 2011. Kalau tidak ya nggak bisa. Nah, masyarakat harus bagaimana? Ya protes. Ya kan nggak bisa kalau 500.000 itu di peraturan gubernurnya menyebutkan dengan tadi saya sebutkan kan untuk disinsentifnya parkir tertinggi per jam 5.000. Oke. Itu gimana jawabnya? Nah, coba cek sama ahli hukum. Saya bukan ahli hukum. Pak Agus, artinya transportasi kita harus seperti apa sehingga akan ada kesiapan dengan adanya kebijakan seperti ini? Kenapa? Bagaimana artinya kebijakan ini bisa sesuai dengan transportasi kita pada saat ini, kondisi seperti apa? Ya kalau dari sisi kan saya sudah sampaikan tadi, kok ditanya lagi. Jadi kebijakan itu berdasarkan peraturan yang ada. Peraturan yang dipakai pergub. Oke, pergub sudah saya jelaskan tadi kan. Enggak, maksudnya sekarang begini, kalau Pak itu Agus, nggak jelas, nggak bisa diterapkan. Artinya transportasi kita belum memadai, belum siap untuk disembarikan dengan kebijakan ini? Apa hubungannya transportasi kita siap atau tidak siap? Transportasi itu gini loh, transportasi itu supaya orang menggunakan transportasi itu harus terkoneksi. Dia maksimum point to point itu 3 kali ganti dan jalan kaki 500 meter. Itu. Nah terus apa kaitannya dengan ini? Yang kendaraan pribadi. Ya kendaraan pribadi itu peraturan soal emisi sudah lama. Bosan kita membahas itu tidak pernah dijalankan. Nah ini karena ada tuntutan hukum itu dan kalah Pemprov mau dijalankan. Menggunakan peraturan yang sudah lama dibuat, sudah tahun 2020. Kan belum dijalankan. Cuma menyebut sanksinya itu kok 500.000, dasarnya apa? Oh Undang-Undang 22, oke, Undang-Undang pasal 53 itu ada 8. Nah dari sisi kebijakan harus lengkap. Kan gitu. Itu dari saya. Nah nanti kalau ini benar atau tidak, tanya ahli hukum. Saya bukan ahli hukum, jadi nggak berhak jawab. Baik, terima kasih Pak Agus Pambagio selaku pejabat kebijakan publik. Kita juga tadi mencoba untuk menghubungi dari pemerintah Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih.